Alfia Zulfa Hadiro. Andin Puji Lestari Hadiro. Ariko Kolwa Hadiro. Lara Cinta Hadir. Justiana Hadiro. Elva Milza Hadiro. Ilwa Al-Humairo Hadiro. Cevani Saidila Hadiro. Mayang Eka Ramadhani Hadiro. Nadine Destika Enggraini. Hadiro. Oke, lanjut ya semuanya ya. Hadiro. Masih semangat untuk menerima materi hari ini? Masih. Biar kita semakin semangat, kita pakaikan motivasi dulu ya. Ya, Bu. Nanti kalau Ibu bilang kelas 7P semangat, jawabnya semangat, 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 yes, gitu ya. Ya, Bu. Oke, kelas 7P semangat, Semangat. Alhamdulillah semangat tampaknya menerima materi kita hari ini. Oke, untuk kali ini Ibu akan mengingatkan tentang materi sebelum hari ini. Materi sebelum hari ini kita sudah mempelajari khalifah ke-7 dari Daulah Bani Umayyah, yaitu Khalifah Sulaiman bin Abdul Malik. Nah, Khalifah Sulaiman bin Abdul Malik ini materi sebelumnya adalah khalifah yang memberikan kekuasaan limpahannya kepada Umar bin Abdul Aziz, yang hari ini nanti kita bahas, kita pelajari. Khalifah Sulaiman ini memilih Umar bin Abdul Aziz untuk menggantikan beliau, karena memang saat itu Khalifah Sulaiman sudah mengalami sakit yang berat, harus digantikan oleh Khalifah sebelumnya. Oke, itu tentang materi sebelum hari ini yang kita sudah pelajari di minggu yang kemarin. Oke, yang hari ini Ibu akan sampaikan materinya mengenai Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Mengenal lebih dekat siapakah Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Ya, sebelum ini nanti, sesudah ini nanti, Ibu akan bagikan LKPD kepada kalian untuk mengerjakan terkait dengan Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Oke, sebelum masuk materi, ini ada LKPD yang Ibu bagikan. Nanti
ketika di akhir materi akan ada video yang Ibu tampilkan untuk kalian cermati. Oke, ini Ibu bagikan dulu. Oke, siapa yang sudah tahu kenapa kita harus mempelajari Khalifah Umar bin Abdul Aziz? Nah, siapa yang sudah tahu? Oke, Jevani. Apa Jevani? Karena kepemimpinan menjadikan teladan. Oke, satu. Umar bin Abdul Aziz itu dapat dijadikan sebagai teladan. Apa hikmah yang dapat kita ambil setelah belajar dari Khalifah Umar bin Abdul Aziz? Disti? Kesabaran, zuhud, adil dalam mengambil kebijakan, non-muslim juga dipikirkan. Oke, kesabaran, zuhud, dan mementingkan rakyatnya, atau tidak ada membedakan baik Islam ataupun non-muslim. Itu gambaran awal. Sebelum materi Ibu sampaikan itu terkait dengan Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Sekarang kita masuk materi yang akan kita pelajari hari ini. Silsilahnya atau keturunan Umar bin Abdul Aziz ini merupakan keturunan dari Khulafaur Rasyidin, yaitu dari keturunan Umar bin Khattab. Beliau merupakan kakek dari Umar bin Abdul Aziz. Jadi Umar bin Abdul Aziz ini merupakan cucu dari Umar bin Khattab. Tidak hanya silsilahnya nanti, keturunan dari Umar bin Abdul Aziz ini, keturunan dari Umar bin Khattab ini juga menurunkan kepada diri Umar bin Abdul Aziz berupa kesalehannya, keadilannya, nanti akan kita bahas. Sekarang, kapan beliau dilahirkan? Beliau dilahirkan pada tahun 60 Hijriah. Kalau Masehinya itu 682 Masehi. Bertepatan dengan Khalifah pertama Daulah Bani Umayyah meninggal. Jadi beliau diangkat menjadi Khalifah. Khalifah yang pertama saat itu bagi Daulah Bani Umayyah yang bernama Muawiyah bin Abi Sufyan itu sudah meninggal. Berikutnya ada yang mengatakan beliau itu lahir ada di Mesir. Ada juga yang mengatakan beliau lahir ada di Madinah. Tetapi lebih kuatnya dikatakan di Mesir. Selanjutnya, kenapa Khalifah Sulaiman atau Khalifah sebelumnya itu memilih beliau menjadi Khalifah? Itu alasan yang pertama, sebelum diangkat menjadi Khalifah, jabatan bagi Umar bin Abdul Aziz itu sudah pernah menjadi gubernur di Hijaz. Gubernur di Hijaz ini banyak peringkat yang beliau dapatkan. Peringkat atau kemampuan yang sudah dicapai oleh beliau. Itu alasan pertama. Karena sudah pernah diangkat menjadi gubernur di Hijaz. Dan jadi gubernur di Hijaz ini banyak perbaikan, kemajuan, dan hasil yang dipimpin oleh Umar bin Abdul Aziz. Salah satunya di situ sudah merenovasi Masjid Nabawi, sudah membentuk Dewan Penasehat untuk Khalifah,
sudah menerima keluh kesah rakyat yang saat itu mengalami kemiskinan, mengalami ketidakadilan, itu ditampung pendapatnya oleh gubernur di Hijaz yang bernama Umar bin Abdul Aziz. Berikutnya, alasan berikutnya adalah beliau ditunjuk langsung oleh Khalifah Sulaiman bin Abdul Malik, ditunjuk langsung. Walaupun kalau di sini dikatakan dalam materi ini atau bahkan dalam kitab yang lain itu banyak dikatakan berat saat Umar bin Abdul Aziz menerima titah jabatan yang diberikan oleh Sulaiman itu berat. Bahkan beliau pernah berucap ucapan innalillahi. Harusnya innalillahi itu berarti adalah kata musibah. Ya, bagi Umar bin Abdul Aziz itu tanggung jawab besar. Bukan menjadi seorang khalifah itu hanya berarti saya enak untuk menjalankan ini, bisa berbuat apapun. Tidak, bagi beliau ini beban atau tanggung jawab yang besar. Maka beliau mengucapkan innalillahi. Berarti ini termasuk ujian yang besar baginya. Tidak main-main jabatan ini, tanggung jawabnya besar. Itu ada di sebagian yang lain, buku atau referensi yang lain mengatakan demikian. Ini merupakan pribadi dari Umar bin Abdul Aziz. Bahkan kepribadian ini dikenal oleh umat Islam pada saat itu. Salah satunya beliau itu dikenal kesalehan dan keadilannya seperti kakeknya Umar bin Khattab. Seperti kakeknya Umar bin Khattab. Itu dikatakan atau dikenal oleh umat Islam pada saat itu. Berikutnya, Khulafaur Rasyidin itu kan ada 4. Tapi beliau mendapat julukan yaitu Khulafaur Rasyidin yang kelima. Sampai demikian. Karena sikap dan kejujuran zuhudnya itu sama seperti kakeknya Umar bin Khattab. Beliau terkenal dengan sifat sederhana, zuhud, tidak mudah menggunakan fasilitas pemerintah atau negara. Jadi semua yang diberikan kepada beliau itu tidak dipakai untuk keluarganya. Beliau bahkan Ustazah, Ibu pernah baca di buku yang lain, itu bahkan beliau itu menanggalkan semua yang dimiliki, serba kemewahan itu ditinggalkan. Karena saat itu beliau sudah diangkat menjadi khalifah untuk menghindari adanya fitnahan dari masyarakat bahwa nanti beliau mendapatkan harta untuk kesenangan keluarga. Itu sampai beliau meninggalkan yang namanya harta kekayaan. Bahkan ada yang mengatakan beliau ini ketika sudah diangkat menjadi khalifah, badannya berubah. Badannya tidak lagi sebelum seperti khalifah, tapi badannya sudah kurus karena beban yang ditanggung oleh beliau itu lebih berat. Tidak mudah menggunakan fasilitas negara, tidak mudah memakai anggaran negara untuk keperluan pribadi atau keluarganya, itu tidak beliau lakukan. Maka beliau terkenal dengan sederhana. Berikutnya, sebagai khalifah itu bagi beliau merupakan amanah atau tanggung jawab yang besar, yang berat baginya. Jadi karena tanggung jawab yang berat ini, maka perubahan-perubahan pada keluarga beliau itu terjadi. Itu merupakan usaha atau pencapaian dilakukan oleh Umar bin Abdul Aziz. Apa saja? 1, sudah melakukan perbaikan dirinya sendiri dan keluarga. Berikutnya, tidak memanfaatkan fasilitas negara. Seperti yang Ibu katakan tadi, tidak mudah menggunakan uang atau fasilitas berupa apapun itu yang bentuknya publik, itu beliau tidak memakai. Karena memang berarti tanggung jawab besar kalau sudah memakai. Tidak seperti yang sekarang ya, pemimpin sekarang itu banyak sekali ketika mendapatkan fasilitas
setiap hari fasilitas itu dinikmati untuk keluarganya. Itu tidak terjadi kepada diri Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Berikutnya lagi, beliau mengangkat para pejabat. Para pejabat kalau dulu itu disebutnya adalah gubernur. Gubernur itu dikatakan menteri kalau dulu. Itu atas dasar kesalehan dan kecakapannya. Kesalehan dan kecakapannya ini berupa nanti adil dalam memberikan hak kepada rakyat. Kesalehannya ini terkait dengan berarti sesuai dengan ajaran agama. Itu menjadi dasar utama oleh Khalifah Umar bin Abdul Aziz untuk memilih para pejabat diangkat semasa kepemerintahan beliau. Berikutnya, mewujudkan keagamaan dan tertib saat semua orang baik muslim dan non muslim. Jadi keamanan dan ketertiban itu diberikan kepada semuanya, kepada umat Islam saat itu, kepada non muslim saat itu diberikan hak yang sama, tidak membedakan antara bahwa ini muslim berarti harus saya dulukan, bahwa itu non muslim berarti nanti sisanya kebijakannya. Tidak seperti itu yang beliau lakukan, tetapi beliau melakukan hak yang sama kepada umat yang saat itu hidup sejamannya dengan beliau. Berikutnya, memanfaatkan sumber pendapatan negara untuk kebutuhan orang-orang miskin. Maka saat itu tidak ditemukan lagi orang yang miskin di masa Umar bin Abdul Aziz. Bahkan dalam kitab yang lain itu dikatakan juga beliau menyisir ke kampung-kampung untuk mencari adakah di masa beliau umatnya yang kelaparan, adakah di masa beliau masih mengalami tindakan tidak keadilan yang didapatkan oleh masyarakat. Jadi beliau turun langsung, dan biasanya beliau lakukan turun langsung itu di malam hari. Tidak turunnya tidak mengatasnamakan dia sebagai khalifah, menyamar sebagai rakyat biasa. Jadi apakah benar laporan dari para pejabat yang beliau angkat bahwa tidak ditemukan lagi fakir miskin, atau masih ada fakir miskin yang di masa kepemerintahannya? Kalau masih ada berarti bisa dibohongi, kalau tidak berarti beliau turun langsung memberikan bantuan. Sampai demikian yang dilakukan oleh Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Oke, itu terkait dengan materi kita hari ini. Kita untuk materi yang sudah Ibu sampaikan berarti nanti akan ada tindakan untuk kalian melakukan kerja kelompok. Kita bagi kelompoknya, kalian tata dengan rapi kelompoknya. Silahkan ditata dulu, nanti Ibu bagikan LKPD-nya dengan Ibu bagikan videonya. Nanti kalian amati dari video itu, ada tugasnya nanti di lembaran LKPD yang Ibu bagikan. Ini Ibu bagikan dulu LKPD-nya. Bagi ya, kita bagi kelompoknya sudah pas. Kelompoknya sudah pas. Ini kelompok 4, ketuanya langsung diambil alih. Ketuanya si siapa? Khalwa, ya, Khalwa. Di sini ketuanya Jefani. Ya. Di sini ketuanya Distiana, kelompok yang ke-1. Kelompok ke-5 ketuanya Nadine. Kelompok yang ke-3 ketuanya Ita, ya. Silakan dicermati dulu. Ini Ibu putarkan video
videonya. Khalifah Umar bin Abdul Aziz adalah sosok pemimpin yang solih, bijaksana, dan dekat dengan rakyat. Sosoknya sangat berlegenda hingga beliau dijuluki Khulafaur Rasyidin yang kelima. Pada awal kekhilafan, Khalifah Umar bin Abdul Aziz membuat kebijakan untuk mengambil kembali harta dari keluarga Bani Umayyah yang didapatkan secara zalim. Harta yang didapatkan secara zalim ini kemudian dikembalikan kepada pemilik semula dan sebagian dimasukkan ke kas Baitul Mal jika status harta tersebut tidak diketahui oleh pemiliknya. Umar tidak hanya berhenti pada sebatas mengambil kembali harta Bani Umayyah dan mengembalikannya ke Baitul Mal, akan tetapi dia juga mengambil langkah lain dan mengumumkan kepada seluruh rakyat bahwa siapapun yang memiliki hak pada gubernur atau salah seorang dari Bani Umayyah atau hartanya pernah diambil secara zalim oleh salah seorang dari mereka, hendaklah segera menghadap Umar bersama bukti-bukti agar Umar dapat mengembalikan haknya. Sejumlah orang pun datang dengan membawa pengaduan dan bukti-bukti mereka. Umar segera mengembalikan hak mereka satu persatu: tanah, ladang, harta, dan benda. Suatu ketika, Gubernur Basrah datang bersama seorang laki-laki yang pernah merampas tanahnya. Maka Umar pun mengembalikan tanah itu kepadanya. Kemudian Umar bertanya kepada Gubernur Basrah, "Berapa biaya kedatanganmu kepadaku?" Gubernur Basrah berkata, "Wahai Amirul Mukminin, engkau bertanya kepadaku tentang biaya kedatanganku, padahal engkau telah mengembalikan tanahku kepadaku yang nilainya lebih besar daripada 100.000. Umar menjawab, "Aku hanya mengembalikan hakmu kepadamu." Kemudian Umar langsung menyerahkan 60.000 dirham pada Gubernur Basrah sebagai ganti biaya perjalanannya. Ibnu Musa berkata, Umar bin Abdul Aziz masih terus mengembalikan harta benda yang diperoleh secara zalim sejak hari pertama diangkat sebagai khalifah sampai wafat. Pada suatu hari sekelompok kaum muslimin datang menemuinya dan mengadukan Ruh bin Al-Walid bin Abdul Malik terkait masalah beberapa kios. Mereka memiliki bukti kezaliman Ruh. Maka Umar segera memerintahkan Ruh untuk mengembalikan kios-kios tersebut kepada mereka, dan dia tidak peduli dengan sertifikat tanah yang dimiliki Al-Walid. Ruh berdiri dan mengancam sekelompok kaum muslimin tersebut. Salah seorang dari mereka melaporkan ancaman itu kepada Umar. Umar pun memerintahkan pengawalnya untuk mengikuti Ruh. Jika dia tidak mengembalikan kios-kios tersebut kepada pemiliknya, pancung lehernya. Ruh pun takut dan langsung mengembalikan kios-kios mereka. Umar juga pernah mengembalikan sebidang tanah yang dibuka oleh salah satu kaum Arab, namun kemudian dirampas oleh Al-Walid bin Abdul Malik. Lalu dia memberikan tanah tersebut kepada sebagian keluarganya. Umar berkata, Rasulullah SAW bersabda, "Barang siapa yang menghidupkan tanah yang mati atau membuka lahan baru, maka tanah itu menjadi miliknya." Umar juga sangat mencintai ahli bait atau keluarga Rasulullah, dan dia pernah mengembalikan hak-hak mereka. Suatu ketika, Umar berkata kepada Fatimah binti Ali bin Abi Thalib, "Wahai putri Ali, demi Allah, tidak ada di muka bumi ini keluarga yang paling aku cintai daripada kalian. Bahkan kalian lebih aku cintai daripada keluargaku sendiri." Inilah ketika seorang penguasa negara yang bertekad benar dan bertanggung jawab terhadap rakyatnya di hadapan Allah, maka ia akan meluruskan segala hal yang bengkok dan mengembalikan semua yang menyimpang ke jalur yang benar. Demikianlah gambaran pemimpin dan umat, kebanggaan Islam dan umat Islam, bahkan seluruh umat manusia di setiap waktu yang terjadi. Terwujudnya pemimpin amanah ini
tidak lain karena penerapan sistem yang sahih, sistem yang berasal dari Sang Pencipta, yakni Allah Ta'ala, dan telah dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Sistem ini adalah Islam kafah dalam naungan khilafah. Lalu, masihkah kita berharap pada pemimpin hasil penerapan sistem manusia yang zalim dan tidak memihak rakyat? Itu terkait dengan materi kita, yaitu Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Sudah diamati ya? Ya, sekarang sambil kerjakan. Ia berikan ide. Satu anak ada ide apa, satu anak yang lain idenya apa? Gimana sifat beliau? Beliau itu keturunan dari siapa? Silakan sambil mengamati dari video tadi apa yang bisa diambil, silakan.
lagi ya? Nah, satu lagi. Untuk yang sudah dikumpulkan, kerja kelompok sudah dikerjakan. Berikutnya nanti pertemuan yang akan datang, kalian ibu minta dari hasil kelompok ini, hasil dari yang sudah dikerjakan, nanti presentasi satu di depan. Sudah lengkap ya? Sudah semua, 5 kelompok, sudah semua. Dari materi kita hari ini maka dapat disimpulkan, dapat kita ambil pelajaran dari materi tersebut. Satu, bahwa Umar bin Abdul Aziz merupakan keturunan dari sahabat Khulafaur Rasyidin, yaitu keturunan dari Umar bin Khattab. Yang kedua, beliau merupakan khalifah yang terkenal kesalehannya dan keadilan. Berikutnya, semua kebijakan yang beliau ambil itu untuk kepentingan rakyatnya. Kepentingan rakyat dan negara lebih utama daripada kepentingan keluarga dan dirinya sendiri. Menjadi khalifah merupakan tanggung jawab yang besar yang ia pikul, maka tanggung jawab yang besar ini tidak bisa dipermainkan. Itu tentang ringkasan atau kesimpulan yang dapat kita ambil dari materi kita hari ini. Berikutnya, pertemuan kita hari ini kita cukupkan. Maka untuk berikutnya, pertemuan yang akan datang, kita akan membahas khalifah ke-9 dari Daulah Bani Umayyah. Untuk kalian pelajari lagi. Selain materi kita hari ini, untuk pertemuan yang akan datang, kalian buka bukunya, kalian pelajari kitabnya, yaitu khalifah ke-9 dari Daulah Bani Umayyah. Silakan, kalau sudah dianggap cukup, maka ketua pimpin untuk berdoa. Kita sudahi pelajaran kita hari ini. Ya, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nastaudiruka ma 'allamtanahu farduhu ilaina innal hajatina wa la tansanahu ya rabbal alamin. Itu dulu dari Ibu untuk materi kita hari ini. Ibu cukupkan sampai di sini. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.